Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'du. Hadirin jam subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyaknya anugerah dan limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa menunaikan salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan ta'lim. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa istiqomah melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu perkara ini adalah perkara yang halal, boleh dilakukan, tapi Allah Subhanahu wa taala sangat membencinya. Apa itu? Perceraian, ya betul. Sudah dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa satu perkara ini Allah Subhanahu wa taala membolehkan, menghalalkan, tapi dia sangat membenci perkara satu ini. Sehingga perceraian ini merupakan sebuah jalan terakhir. Kalau sudah tidak ada jalan lagi, maka ya mau apa mau dikata gitu. Karena di dalam hadis lain dijelaskan bahwa iblis, tahu iblis? Iblis atau Azazil, ya, para ulama bilang gitu, Azazil itu punya pasukan para syaitan, anak buahnya. Di dalam hadis dijelaskan setiap saat anak buahnya ini melapor kepada iblis, wahai Tuhan iblis, saya berhasil membuat dua orang saling bunuh-membunuh. Kata iblis, oke, cuman gitu doang dia. Tidak sesuatu hal yang istimewa. Wahai iblis, saya masih berhasil membuat seseorang berzina. Oke, gitu doang. Begitu ada yang melapor, wahai iblis, saya berhasil membuat suami dan istri bercerai. Kata iblis, nah ini, mantap ini. Sini kamu, duduk sini, di samping saya. Oh, luar biasa itu iblis. Begitu mendengar anak buahnya berhasil membuat suami atau istri bercerai, disuruh duduk di sampingnya dia. Karena prestasi yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dengan perceraian itu banyak kejadian. Kalau kita banyak baca berita, justru berbagai macam hal yang negatif terjadi gara-gara cerai, suami istri pada mabok. Jadi gara-gara bercerai akhirnya timbul dosa lain, mabok. Gara-gara bercerai bunuh diri ada gitu kan, ada. Gara-gara bercerai suaminya berzina, istrinya berzina, ada. Gara-gara bercerai anaknya menjadi broken home, terlantar, jadi anak jalanan. Akhirnya dia membunuh juga. Zaman sekarang kan banyak ya, anak-anak umat anak tanggung itu SMP pada bawa parang di jalanan, di celurit. Itu sering banget itu saya lihat beritanya. Heran saya itu, kadang-kadang ini anak orang tuanya gimana gitu loh, kok bisa tuh di jalanan pada bawa parang, pada bawa celurit, terus ngebacokin orang yang lewat. Itu maksudnya apa gitu? Tujuannya nggak ada tujuannya, cuman ya gitu doang gitu. Aneh. Ini pasti ada something wrong. Pade mana Pade? Something wrong itu apa something wrong? Oh, sesuatu yang negatif, something wrong kata Pade. Something wrong di dalam rumah tangganya, something wrong di dalam pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya. Sehingga anak kelayapan malam hari bawa celurit ngebacokin orang, itu
Orang tuanya nggak peduli. Kalau kita kan anak nggak pulang ya, misalnya saya nih ya di rumah, kalau anak maghrib itu belum di rumah tuh pasti dicariin, kamu di mana? Kenapa belum pulang? Oh kalau misalnya wah ada tugas tambahan di sekolah, oh ya udah, gitu. Jadi dicek, diteliti anak tuh. Kalau malam ya harus sudah di rumah, kecuali ada perkara yang penting, hal-hal yang penting, tugas dan sebagainya. Tapi kalau enggak ya ngapain kelayapan? Nggak ada, anak saya tuh saya biarin kelayapan nggak jelas tuh nggak ada, gitu loh. Jadi kembali lagi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perceraian ini merupakan perkara yang dihalalkan dalam agama, tapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sangat disenangi oleh iblis. Kenapa kok bisa terjadi perceraian? Nah ini pertanyaannya. Jadi penyebab perceraian tentu bermacam-macam ya. Tapi memang berdasarkan sensus penelitian itu biasanya umumnya 70% itu karena masing-masing pihak tidak menjalankan kewajibannya yang sesuai dengan syariat. Kewajiban suami apa? Menafkahi istri. Nah banyak zaman sekarang ini keluarga yang mana yang nyari nafkah istrinya, suaminya meneng baik, cicing, diimah. Ini salah satu faktor yang menyebabkan banyak terjadi perceraian. Itu yang pertama, faktor itu yang terbesar ya. Pertama. Yang kedua adalah faktor ekonomi yang tadi, itu ekonomi namanya. Yang kedua faktor, tidak puas, terutama dari pihak laki-laki, nggak puas secara seksual. Memang begitu. Istrinya kalau diajakin nggak mau mulu, capek lah bang, lagi capek saya lagi ini sibuk dan sebagainya, ya kan, suaminya udah diubun-ubun. Nyut itu kayak gitu. Akhirnya suaminya mencari di tempat lain. Ujung-ujungnya nanti itu penyebab utamanya. Jadi masing-masing pihak tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan syariat. Mungkin sang suami nggak kerja, atau kalaupun kerja penghasilannya lebih rendah dibandingkan istrinya. Kemungkinan yang lain adalah si istri sibuk tidak mau meladeni suaminya karena kerja lah, sibuk dan sebagainya, karena capek. Nah, makanya Rasulullah SAW mengatakan kapanpun suami ini minta sama istrinya, haram hukumnya istri menolak. Dalam kondisi apa, bahkan jika di tengah gurun pasir lagi naik onta, suaminya mau minta, harus dilayani. Itu adalah kewajiban istri. Jadi dosa hukumnya, apalagi kalau sampai sang suami itu ya kan semalaman tuh sepaneng nahan, udah itu selama semalam itu malaikat melaknat istrinya itu. Jadi sangat penting untuk kita sama-sama sadari bahwa peran suami dan istri di dalam rumah tangga itu harus betul-betul dijalankan dengan sesuai dengan aturan syariat. Jadi, suami harus mencari nafkah dengan baik, dan istri harus melayani suami dengan baik, khususnya dalam kebutuhan seksualnya. Itu aja sebenarnya, simple. Kalau itu bisa dijalankan, sebetulnya potensi untuk terjadinya perceraian itu sangat rendah. Itu banyak faktor-faktor lain ya, ada yang karena di zaman Rasulullah juga pernah kayak gitu. Ini lebih parah lagi, istrinya yang minta cerai. Kata Nabi SAW mengatakan,
Jika seorang istri minta cerai terhadap suaminya tanpa sebab yang syar'i, maka tunggu aja. Si istri tidak akan pernah mencium wanginya bau surga. Jadi boro-boro masuk surga, cium wanginya aja enggak. Jadi nggak boleh istri meminta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab yang syar'i. Sebab syar'i itu apa tadi? Suaminya nggak kerja, nggak nafkahi misalnya, masa bodoh dengan istrinya, kelayapan mulu suaminya kan, tiap bulan kagak pernah dikasih duit bininya, duitnya habis buat dia foya-foya segala macem, anak bininya kagak makan dia bodoh amat. Itu sebab syar'i dan lain-lain. Nah, di zaman Nabi SAW pernah ada seorang sahabat yang memang orang ini jelek, hitam, kan pendek, hitam, jelek. Jadi diadukan oleh istrinya, ya Rasulullah, setiap kali saya melihat para sahabatmu gitu kan berjalan, saya amati, kok yang paling jelek suami saya gitu. Emang ini agak kurang ajar istrinya. Tapi kenyataannya memang begitu. Suami saya tuh saya perhatiin di antara para sahabat yang lain, dia yang paling hitam katanya gitu. Perhatiin juga dia yang paling pendek. Perhatiin juga dia paling jelek mukanya gitu kan. Udah hitam, pendek, jelek lagi. Enggak, kaya juga suaminya. Akhirnya ya Rasulullah, saya nggak tahan dia suami saya mau ngajukan cerai katanya gitu, karena jelek gitu. Terus kata Rasulullah, dipanggillah ada suaminya istri itu berdua. Nabi ditanya, kamu gimana? Istri kamu minta cerai nih? Ditanya sama Nabi ke suaminya. Kata suaminya, ya kalau dia minta cerai oke, saya ceraikan, tapi balikin mas kawinnya gitu, maharnya. Waktu itu suaminya memberi mahar waktu nikah itu kebun kurma. Nah, orang kaya dia punya kebun kurma tuh udah luar biasa, kalau di Madinah punya kebun kurma itu pasti orang kaya. Saya kasih dia kebun kurma sekian hektar gitu kira-kira. Balikin tuh. Kata bininya, oke gua balikin. Plus tambahannya kata dia bilang, kalau kamu memang bersedia menceraikan aku, bukan cuma kebun kurma, gua kasih tambahan deh, bonus. Akhirnya cerai lah terjadi. Tuh, jadi istri boleh minta cerai dengan catatan ada hal yang syar'i. Gitu. Bahkan yang tadi itu juga termasuk yang dibolehkan. Gitu. Suaminya dia merasa nggak cocok sama guanya cantik banget gitu kan. Laki gue kan banyak sekarang ya. Laki jelek banget gitu, tapi kaya. Bininya cakep banget. Banyak itu kejadian sekarang. Karena memang kalau di mata laki-laki, ya kan, yang dilihat itu apa ya? Cantiknya kan gitu, entah mukanya lah, entah bodinya lah, apa yang penting fisik. Kalau di mata wanita yang dilihat, wah, fulus. Jadi memang beda cara pandangnya. Jadi cara pandangnya wanita itu adalah yang penting kaya. Mau jelek ya nggak masalah, banyak yang begitu. Nah, laki-laki yang penting cantik atau yang penting semok gitu kan. Nggak masalah, dia mau kaya mau enggak kan. Yang penting semok atau cantik udah pasti. Habis itu banyak yang ngapelin ya. Apalagi Rasulullah tidak menyarankan untuk tidak. Udah panjang lebar itu kalau diceritain hadisnya. Tapi dia nggak mau, bininya udah nggak mau. Gitu. Baik jamaah subhanallah Allah subhanahu wa taala. Jadi coba percaya adalah seperti itu. Kemudian bagaimana caranya supaya tidak sampai terjadi bercerai. Jadi biasanya kalau yang pertama ya diem-dieman dulu gitu kan, nggak ngomong ya gitu man ya. Nah, kalau lagi berantem gitu kan diem-dieman. Nggak tegur sapa gitu kan. Diem, tanya gini, diem, manyun aja. Nah, itu. Tapi diem-dieman ada batasnya, berapa lama? 3 hari ya, 3 hari. Kalau udah 3 hari ternyata
disenggol lagi, ya udah deh, udah lah, oke gitu kan. Kalau udah 3 hari ternyata masih diem-dieman, nggak bisa juga ini, ya mungkin pisah ranjang dulu, terpisah kamar dulu, ya kan. Lakinya tidur di sono, bininya tidur di sofa, misalnya kebalik ya, laki tidur di sofa, bininya tidur di kasur misalnya. Kalau masih juga pisah ranjang, belum juga damai, nah, ketemu, carilah orang wakilnya, hakam atau orang yang dihormati lah, yang bisa untuk menasehati. Nah, itu biasanya sih walinya atau keluarganya yang adil ya, bisa menasehati. Datang ke rumah misalnya, dinasehatilah keduanya, gimana kalian kok begitu, gini-gini dan sebagainya. Kalau tidak bisa juga, ya udah, mau gimana lagi. Karena memang diperbolehkan di dalam agama adanya perceraian, karena kalau memang tidak ada jalan keluar lagi. Nah, perceraian ini tadi udah sekilas ya kita belajar bahwa pertama yang paling utama adalah tentu dari pihak suami. Karena pihak suamilah yang memegang yang namanya talak ya. Jadi hati-hati dengan kata-kata talak dari istri, nggak boleh diucapkan walaupun dengan bercanda. Mama, saya talak ya, gitu. Bercanda gitu, nggak boleh, jatuh talaknya itu. Nggak boleh. Jadi sama kayak akad nikah kemarin, nggak boleh bercanda, jatuh. Sah juga itu nikahnya gitu loh. Talak nggak boleh dengan bercanda, walaupun hanya sekedar bercanda, tidak boleh kita mengucapkan kata-kata talak, kata-kata cerai kepada istri kita. Karena itu jatuh talaknya atau cerainya sama dia. Dari suami. Dari istri tadi boleh mengajukan, kemudian juga bisa juga oleh majelis hakim ya, yang menjatuhkan talak atau cerai. Jadi ada 3 cara. Baik, kalau suami yang mengajukan, yang mengatakan talak, maka jatuh talaknya, dan kemudian ada yang disebut dengan masa iddah. Ada yang tahu masa iddah? Hah? Masa? Jeda, masa tunggu ya, masa tunggu. Berapa lama? Nah, tergantung. Kalau cerainya karena mati, ditinggal mati gitu kan, oleh suaminya, maka waktu tunggunya dijelaskan dalam Al-Quran semua ini, mulai ayat Al-Baqarah, mulai ayat 228 dan seterusnya, ada beberapa ayat sana. Kalau ditinggal karena mati suaminya cerai, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggal mati sama suaminya. Kalau dia cerai biasa, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci, 3 kali kuru. Itu ya. Jadi ada sebuah cerita yang luar biasa, orang masuk Islam gara-gara masa iddah ini. Jadi ternyata jejak sperma suami di dalam rahimnya istri itu betul-betul bersih, hilang setelah 3 kali haid. Jadi kalau 1 kali haid mungkin masih ada tersisa tuh. Apalagi kalau suami yang strong ya. Karena sperma itu sekali keluar berapa juta sel? 400 juta sel. Kalau yang sehat ya, sekali serot gitu, 400 juta sel, bayangin. Yang jadi cuma 1. Kalau itu 400 juta itu, yang jadi cuma 1. Kalau kembar ya 2 berarti yang jadi. Saking banyaknya. Dan itu butuh waktu betul-betul diteliti secara ilmiah, 3 bulan, 3 kali suci dari haid, baru benar-benar bersih, sama sekali nggak tersisa 1 sel pun. Tapi kalau nggak 3 bulan, ternyata masih ada sisanya, mungkin tersisa beberapa sel, masih ada. Luar biasa di Islam medis ini, orang masuk Islam gara-gara itu. Islam itu luar biasa ya, mengajarkan syariatnya ini. Bagaimana caranya supaya yakin? Kenapa sih mesti yakin? Jangan sampai nanti si istri dikawin sama orang lain, hamil, punya anak. Ternyata anaknya itu bukan anak suami yang baru, anak suami yang lama. Tuh. Jadi untuk memastikan jika istri ini nikah lagi, dia punya anak, pasti ini
anak suaminya yang baru. Makanya agama mensyaratkan ada 3 kali masa iddah atau tunggu masa haid. Kamu saya telak, kamu saya cerai misalnya. Nah, tunggu 3 kali suci. Ternyata baru 1 kali haid selesai udah nggak kuat ya. Nah, apa ya? Nggak kuat nih. Ya udah ayo, wah udah itu otomatis rujuk, makanya disebut dengan talak roj'i atau talak roj'i, rujuk, langsung rujuk otomatis, walaupun tadinya cerai. Jadi caranya gitu, nggak perlu nunggu 3 kali suci, enggak, itu waktu maksimal. Jadi hari ini misalnya saya mencerai atau saya talak, 2 minggu kemudian udah nggak tahan, ngajakin, colek-colek lagi sama bininya, jadi lagi. Ya kan, dijima istrinya, udah gugur talaknya. Tapi itu udah tapi itu dihitung sekali. Dihitung sekali. Hah? Talak 1 udah dihitung sekali. Ternyata suatu saat berantem lagi, talak lagi. Dihitung 2 kali. Tunggu lagi 3 bulan. Sebelum 3 bulan rujuk lagi boleh. Tapi udah dihitung talak 2 kali. Suatu saat berantem lagi, tanggung talak. Nah udah tuh, nggak bisa rujuk. Udah kayak gitu. Artinya Allah memberikan hukuman pada orang ini, 2 orang ini, terutama suaminya ya. Lu kawin kayak main-main gitu, talak lagi rujuk. Kalau zaman dulu, zaman jahiliyah, suka-suka begitu sang suami. Oh talak, udah cerai, udah habis itu rujuk lagi, talak, rujuk lagi, nggak bisa. 2 kali hanya boleh. Yang ketiga begitu dia talak, nggak bisa rujuk. Kecuali ada jalan, kecuali si istri sudah kawin lagi sama orang lain, sudah dijima orang-orang lain, kemudian dicerai orang-orang tersebut, baru boleh dikawin lagi rujuk. Biar kapok gitu, soalnya gitu ya pada suaminya. Kalau istri dalam keadaan hamil dicerai, bercerai dalam keadaan hamil istri itu tidak boleh kawin lagi sampai anaknya melahirkan dulu ya. Ya masa idahnya orang hamil itu sampai dengan lahir. Nah, jadi beda tadi. Kalau masa idahnya orang yang tidak hamil 3 kali suci. Kalau masa idahnya orang lagi hamil terus dicerai, dia tidak 3 kali suci, tapi sampai dengan dia melahirkan. Jadi memang beda masa idahnya. Masa idahnya orang yang belum dijima itu juga beda macam-macam. Nih baru kawin nih, belum sempat tinggal serumah, belum sempat diapa-apain bininya, belum dijima. Ribut, cerai, nggak ada masa idah, langsung cerai itu. Kalau belum dijima. Tapi memang ada zaman sekarang orang nikah, bininya nggak diapa-apain seminggu misalnya. Ya mungkin aja LDR-an misalnya kan. Kan yang menikahkan walinya, ya kan, bisa aja bininya lagi di mana gitu, lagi studi di luar negeri misalnya, dan sebagainya, nggak ketemu kan. Tapi yang menikahkan adalah bapaknya kebetulan dekat sama suaminya, ya bisa. Kayaknya belum dijima, tiba-tiba berantem, dicerai, ya sudah, belum dijima langsung boleh istrinya nikah lagi, nggak ada masa iddah. Kalau udah dijima, nah itu dia kondisinya lagi hamil apa enggak. Kalau lagi hamil, maka masa iddahnya sampai dengan melahirkan. Kalau udah melahirkan, si istri boleh kawin lagi sama orang. Tapi kalau misalnya tidak dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya adalah 3 kali suci. Haid, suci, haid, suci, haid, suci. Kalau dalam 3 kali suci ini tidak terjadi rujuk, kan, maka harus akan ulang. 3 kali haid, 2 kali haid. Nggak boleh mas menyentuh saya lagi karena udah 3 kali suci. Kita harus akan nikah lagi, harus ngelamar lagi, ngasih mas kawin lagi, akan nikah lagi. Seperti biasa kayak orang kawin pengantin baru. Tuh. Jadi harus hati-hati di sini, jangan sampai kita talak rujuk udah 3 kali rujuk lagi, enggak, zina jatuhnya. Segitu gampangnya orang melakukan perceraian, sehingga kadang-kadang pernikahan itu banyak diminati, karena dengan mudahnya
Pak ya. Iya. Kalau pernikahan siri itu banyak dihindari karena tidak ingin gitu. Ya isu itu makanya pernikahan siri itu sebaiknya dihindari khususnya dari pihak perempuan. Karena apa yang dirugikan pihak perempuan, laki-laki mah cuek, enak-enak aja. Ya kan dia kan cuma nuang teko air kemana-mana ya kan, botol balik. Yang resiko di istri kalau dia hamil gimana? Itu loh. Jadi memang justru itu makanya di dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, terutama PNS ya, nggak boleh harus seizin istri pertama. Harus seizin, karena kalau nggak ketemu dia suaminya mengingkar, datang nih orang hamil ke rumahnya, saya bininya gitu gimana? Ya kan kalau nggak ada bukti, nggak ada saksi, nah itu dia. Tiba-tiba suaminya, siapa lo? Gue kagak kenal lah. Padahal beberapa bulan sebelumnya ditidurin sama dia. Suaminya karena dia nggak mau keluarganya yang asli ini berantakan, akhirnya dia pura-pura nggak kenal. Apa buktinya? Nggak ada itu, makanya rugi kalau kawin siri. Yang rugi adalah ya perempuan, pastikan. Jangan sampai terjadi kawin siri. Walaupun kawin ya, walaupun isinya nggak tahu, tetap harus ada saksi, harus ada ke KUA dan sebagainya, harus ada surat nikahnya. Kalau ini surat nikahnya ada. Nah. Pas berapa dosanya sih Pak? Seorang laki-laki itu melakukan perceraian secara senaknya gitu. Kan dalam dari 2 tahun itu tidak si laki itu akan masuk akal menceraikan istrinya. Ada materi Quran ada nggak? Nggak ada ya kalau karena cerai itu ada di pihak suami, karena suami kan dalam tanda petik ya membeli si istri itu dengan mahar. Artinya dia kalau menceraikan istri ya nggak ada masalah boleh. Tapi itu perkara yang dibenci oleh Allah, itu aja. Nggak ada. Artinya kalau misalnya nggak bisa ya karena mau cerai adalah jalan keluar terbaik terakhir, tapi tidak ada ini lagi. Tidak bisa, kalau misalnya tidak bisa dinikahkan lagi ya udah. Tapi ya tidak bisa dibuat main-main juga. Kenapa? Karena makanya justru itu Islam mengajarkan membatasi sampai 2 kali aja rujuk. Yang ketiga sama si suami seolah-olah Al-Quran mengajarkan lu kalau udah 3 kali ya nggak bisa, biarin bini lu kawin dulu sama orang, yang dijima dulu sama orang, dicerai sama orang itu, baru lu bisa kawinin lagi dia, nikahin lagi. Jadi kalau yang pertama dan yang kedua masih bisa rujuk. Kalau misalnya setelah 3 kali masa iddah masih bisa langsung dikawin lagi, dinikahin lagi, seolah kayak pengantin baru, nikah baru, boleh masih. Kalau baru 2 kali, tapi kalau yang ketiga udah nggak bisa rujuk, nggak bisa dikawin lagi langsung. Dia harus dikawin sama orang lain dulu, dijimak orang lain, dicerai dan baru bisa dikawin lagi sama suaminya asli. Kadang-kadang ada juga yang orang yang ngakal-ngakalin sama temennya, dia bilang, bro, lu kawinin bini gua dulu ya, gua mau kawin lagi sama dia, mau balik. Gitu, disuruhlah temennya, gua bayar deh. Main. Temennya dia disuruh nikahin istrinya. Habis nikahin, tapi jangan apa-apain bini gue ya, gitu. Yang penting syarat sah doang, habis nikah lu cerai habis itu. Jadi gue bisa kawin lagi sama dia, gitu. Tapi kayak nakal. Hah? Tapi kayak nakal. Nah, makanya. Ada juga ngakal-ngakalin seperti itu. Jadi begitu ya. Ada namanya proses perceraian, ada namanya proses masa iddah atau masa menunggu untuk memastikan bahwa rahim sang istri ini bersih dari jejak spermanya suami sehingga tidak menimbulkan keraguan terhadap nasab. Kembali lagi bahwa nasab ini perkara yang sangat penting di dalam Islam, harus jelas ini anaknya siapa gitu. Sehingga kadang ada yang nanya ya, kenapa sih kalau suami kok bisa punya istri lebih dari 1? Ya kan, biar adil mesti istri boleh dong punya suami lebih dari 1. Kan ada juga yang ngomong kayak gitu. Ya nggak bisa, bukan masalah adil nggak adil, tapi ini masalah kejelasan nasab. Kalau istri punya suami lebih dari 1 kemudian hamil, bingung nih anaknya siapa gitu. Tapi kalau suami punya istri lebih dari 1, semua istrinya hamil, nggak ada yang bingung. Ini pasti emaknya yang ini, bapaknya ini.
jelas nasabnya, tidak mungkin tertukar. Makanya Islam hanya membolehkan suami punya istri lebih dari satu, tapi tidak boleh sebaliknya, istri punya lebih dari satu suami, karena akan mengacaukan jalur nasab. Nah, kecuali lebah ya, kalau lebah beda. Karena dia nggak ada nikah soalnya, kawin doang. Nggak ada ceritanya lebah nikah, nggak ada. Lebah mau kawin. Dan hebatnya kalau udah kawin langsung mati dia. Nah, itu dia. Begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an ini ayat Al-Baqarah 228 ya, tiga kali kuru. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. 3 kali quru atau 3 kali haid dan suci. Namanya quru itu haid dan suci. Kemudian di ayat 229 dibahas juga at-talaqatu marratan. Jadi talak itu hanya boleh 2 kali talak rujuk maksudnya ya, tadi ya saya jelasin. 2 kali talak rujuk, kalau yang 3 sudah tidak bisa, dia harus dikawin dan dijima oleh orang lain dulu. Baru bisa kalau mau balik lagi gitu. Ini sebetulnya ini hampir mustahil ya. Sebetulnya kalau udah 3 kali hampir mustahil orang bisa balik lagi. Karena kalau orang dicerai udah dikawin sama orang lain, iya kalau suaminya yang ono mau nyerain, kalau enggak, ceraiin dong ini gue mau balik lagi. Enak aja lu dulu nyerain. Udah jadi milik gue gitu kan. Agak gitu, udah. Karena cerai kembali lagi ada di tangan si suami. Kemudian nah ini dijelaskan di 230 ya, di Al-Baqarah 230 penjelasannya yang tadi. Kemudian di 231 mengenai masa iddah. Nah, tadi itu kalau masa iddah udah dijelasin juga. Kemudian di 232 ya masih masa iddah juga ya. Masa iddah antara yang tadi dia ditinggal suaminya karena meninggal dengan masa iddah yang diceraikan oleh suaminya atau istri yang minta cerai. Kalau istri mencerai ada masa iddahnya enggak? Kalau istri minta cerai yang enggak ada masa iddahnya ya. Kalau udah cerai ya udah cerai. Kalau ada yang masa iddahnya adalah jika suaminya. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan mengenai perceraian. Kita melakukan talak itu mesti ada saksinya nggak ya? Harus bersaksi, ada saksi halal dulu bahwa kita menjalankan talak terhadap Enggak. istrinya kita, ada saksi nggak ya? Ada. Kan tadi pakai WA juga bisa talak. Sakti gimana? Gitu. Talak itu pakai WA juga bisa. Cuman begini, talak itu ada kalau secara fikih ya, ada yang sharih, ada yang kinayah. Kalau kita lebih detail lagi bahas, yang sharih itu adalah perkataannya jelas bahwa itu talak. Kamu saya talak, kamu saya cerai, itu jelas. Sharih namanya. Tapi ada kinayah, ada yang menggunakan sindiran. Pulang sana ke orang tuamu, misalnya gitu. Itu talak. Nah, enggak, entar dulu. Belum tentu. Pulang itu maksudnya tergantung niat, balik pada niat. Niat si suami yang mengatakan. Apakah suami meniatkan untuk menceraikan istrinya dengan perkataan seperti itu, maka itu jatuh talaknya. Tapi kalau suami mengatakan, maksud saya bukan menolak kamu pergi dulu dah dari rumah ini, jangan di sini dulu biar kita nggak berantem, misalnya bisa juga gitu. Kamu tenangkan dulu diri kamu, sana pulang dulu ke rumah orang tua, nanti saya jemput lagi, misalnya gitu, belum talak namanya. Dia harus clear kalau talak itu sorry. Kalau belum clear, dia tergantung niat suami. Nanti si orang tua istrinya bisa nanya sama si suaminya, kenapa istrimu kok suruh pulang ke rumah ini? Kenapa rupanya? Biar dia menenangkan diri dulu, kita berantem dulu di sini. Oh ya, bukan kok ceraikan? Enggak. Oh ya udah, berarti bukan. Gitu. Itu tergantung itikat si suami. Itu namanya kinayah, ya ada kinayah. Jadi kalau misalnya sorry jelas, kalau kinayah ya kita harus tanya dulu sama dia. Tuh, jadi ada perkataan-perkataan yang memang mengandung makna, bisa jadi maknanya adalah cerai, bisa jadi juga tidak.
Jadi masih ada makna lain bercabang ya. Tapi kalau kita jelas mengatakan kamu saya talak, nggak ada makna lain. Ya cuma talak. Atau kamu saya cerai, tidak ada makna lain kecuali perceraian. Nah kalau gini Pak, Ya. jadilah berantem seru gitu. Talak itu kan tadi 3 kali nggak boleh balik lagi kan, harus ada nikah lagi gitu. Ya. Kalau saking dia belum cerai, apa namanya tadi, sengaja berantem, laki-laki mengucapkan itu ucapan atau hanya 3 kali terjadi? Setelah 3 kamu gitu. Oke. Jadi memang banyak kejadian ya di masyarakat kita. Memang kamu talak 3, gitu. Kalau emosi suaminya itu. Emosi gitu. Jadi dalam saat keadaan emosi ini para ulama berbeda pendapat memang. Tapi sebagian besar ulama 3 mazhab ya itu mengatakan talaknya sah langsung 3. Langsung 3. Itu sebagian jumhur ya, jumhur ulama sebagian besar mengatakan itu sah langsung. Makanya hati-hati ya mulutnya ini. Tapi kalau dalam kondisi marahnya gimana? Lu tingkat kemarahannya gimana dulu dibagi lagi itu detail. Kalau tingkat kemarahannya marah yang suaminya masih bisa ngontrol, itu sah jatuh. Tapi kalau marahnya suaminya udah nggak bisa ngontrol, keadaannya dia udah wah apa-apa ditendang, piring dilempar, dalam saking keselnya gitu kan. 3 lu. Kalau 3 itu masih bisa dipertanyakan untuk meyakinkan. Setelah suaminya reda mungkin marahnya tanya, bang betul menceraikan saya, mentalak saya. Oh enggak deh, tadi cuma lagi emosi doang misalnya, nggak kekontrol ucapan saya. Emang saya ngenalikin kamu tadi ya gitu, dia sini nggak ngeh gitu loh, saking marahnya dia, misalnya gitu. Itu nggak jatuh talaknya. Tapi kalau betul-betul karena ini ya talaknya bisa jatuh. Dan itu langsung talak 3 menurut jumhur ulama. Tapi ada ulama yang mengatakan itu tidak talak 3. Ya kan? Walaupun kamu talak 3 tetap talaknya 1. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Walaupun jumhur ulama mengatakan ya talaknya 3. Tinggal ya, kita mengambil yang mana ya terserah lah. Cerai mati tidak ada yang faedah ya. Itu tadi cerai mati 4 bulan 10 hari. Sudah mati ada. Malah lebih lama. 4 bulan 10 hari cerai mati. Kalau cerai biasa ya, 3 kali suci. Yang mati yang perempuan mati enggak kan? Hah? Kalau yang mati yang perempuan enggak ya? Ya, enggak lah, laki-laki enggak ada masa iddah. Kuburan merah dia nyari dia. Kalau laki-laki mereka bisa terselek kan? Nah gitu. Kenapa kalau mati kok dibilang cerai? Ya, karena emang cerai mati. Kan cerai pada saat Ya kan statusnya memang cerai mati. Kalau enggak kan dianggap dia masih kawin, nggak bisa dikawin lagi. Gitu loh, cerai mati. Padahal di dalam Quran itu menurut perceraian kan itu di sini dikasih tahu ya. Kalau nggak salah di An-Nisa ayat 34 itu ya. Laki-laki itu perlindung bagi perempuan karena Allah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ya. Mereka telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat pada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada. Ya. Karena Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan musyus, hendaklah kamu beri nasihat. Kedua, tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan terpisah saja. Ketiga, kalau perlu kumpullah mereka. Ya. Tetapi jika mereka mendahatimu, maka janganlah kamu nyari-nyari alasan untuk memisahkannya. Sebab Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Jadi kan ada proses itu Pak. Sebelum kalau nanti lagi ribut nih Pak ya. Sebelum dia ngomong talak itu mungkin ada prosesnya seperti ini. Ya betul, apa saya yang tadi saya jelasin itu, cuman saya nggak nambahin yang dipukul. Jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang juru damai Ya. dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Ya betul. Hakam itu ya. Hakam tadi itu. Baru nanti berbicara gimana nih? Baru diucap atau apa gitu. Ya, memang gitu prosesnya ada caranya, prosesnya step by step supaya tidak langsung cerai gitu loh. Ya, namanya orang dalam rumah tangga ya ada aja lah masalah gitu kan. Cuman gimana caranya supaya tidak langsung cerai, karena begitu cerai iblis senang banget itu. Nah, macam-macam dosa bakal bisa terjadi gitu kan dengan adanya perceraian.
Sehingga ada step by stepnya. Dan kalau memang sudah tidak bisa, sudah didatangkan tadi itu hakam gitu kan, atau walinya dari perempuan dan laki-laki, keluarganya masing-masing mungkin datang menasehati. Kalau misalnya nggak bisa juga, ya udah gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa, ya ujungnya terus berpelukan, udah kan, pelukan salim sama suamimu, nah tadi pelukan, udah dah, selesai gitu. Jadi gitu ya. Ada lagi yang tambahan yang lain? Pertanyaan? Ya, habis berantem terus rujuk lagi gitu kan, nah, terus baikan lagi gitu, wah enak banget itu emang. Lampu mati udah. Lampunya mati, selesai. Iya, tapi jangan habis itu tiba-tiba ngeluarin dompet, kasih duit. Wah, biasa gitu. Bini juga bilang, kok cuma segini? Loh, emang tarifnya berapa ya? Dua-duanya ternyata sama. Aduh. Baik, kalau nggak ada lagi mungkin kita bisa akhiri. Oh, silakan Bu. Ternyata ada yang ibu-ibu. Yang kawin kontrak itu bagaimana ya? Terus yang keduanya yang nikah siri itu yang nikahin siapa? Terus waktunya berapa lama gitu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, kawin kontrak itu adalah kawin sebetulnya yang dilarang dalam agama, kawin kontrak atau mut'ah istilahnya, karena kawin kontrak ini bisa membahayakan nasab atau keturunan. Banyak kejadian yang dikawin kontrak itu adalah anaknya sendiri. Banyak kejadian karena mungkin waktu itu si suaminya masih muda gitu kan, masih umur 20-an, kemudian dia kawin kontrak dengan seseorang, kemudian dia pergi setelah kontraknya selesai, misalnya dikawin kontrak selama sebulan misalnya, kemudian dia pergi tinggalkan, diceraikan istrinya, tiba-tiba nggak taunya istrinya itu hamil sampai melahirkan anak, anaknya juga cantik. 20 tahun kemudian si suami ini balik lagi ke situ, ketemu anaknya, dikawin kontrak lah anaknya dia sendiri. Makanya kawin kontrak dilarang dalam agama, tidak boleh dilaksanakan untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Yang kedua, kawin siri. Kalau kawin siri itu kawin diam-diam, nggak ngomong sama istrinya yang pertama. Itu namanya kawin siri. Itu banyak terjadi di masyarakat kita juga. Kalau kawin siri itu dibolehkan di dalam agama. Secara syariat boleh, tapi secara hukum Islam di Indonesia ya berdasarkan aturan Kemenak khususnya untuk PNS itu tidak boleh kawin siri kecuali atas izin dari istrinya. Jadi si istri harus membuat surat pernyataan, kemudian ditandatangani oleh dia bahwa dia mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Nah itu baru boleh. Tapi kalau suaminya itu bukan PNS, ya bebas-bebas aja. Yang penting istrinya nggak tahu, nggak ada masalah. Itu dibolehkan di dalam agama untuk bisa menikah siri atau menikah diam-diam. Cuma risiko, kalau nikah siri yang jadi risiko adalah dari pihak istri. Makanya pastikan dari keluarga kita, ya kan, kita mungkin punya anak, punya adik, punya ponakan misalnya dan sebagainya. Ada yang mau kawin siri, dia jangan dilakukan. Kenapa? Karena risiko di sisi istri, perempuan. Kenapa? Karena kalau nggak ada bukti, gimana suami nanti bisa semena-mena. Nanti tiba-tiba istrinya diceraikan lah dengan alasan-alasan yang dibuat-buat dan sebagainya, padahal istrinya lagi hamil misalnya. Banyak yang begitu dan ditinggalkan begitu saja. Gak ada bukti, si istri juga nggak bisa nuntut kepada suaminya, menuntut ya, hukum negara nggak bisa menuntut misalnya warisan. Suaminya ini kaya, menuntut warisan nggak bisa karena nggak ada surat-suratnya. Jadi pastikan kalau nikah itu ya ada suratnya di KUA, surat kawinnya ada, walaupun nikahnya diam-diam. Tetap pastikan dapat surat nikah. Sebab itulah satu-satunya yang bisa menjadi dokumen legal manakala misalnya sang istri menuntut nafkah untuk dia dan anaknya, menuntut juga warisan kalau suaminya meninggal. Dengan adanya dokumen itu maka secara hukum negara
istri dan anaknya berhak mendapatkan warisan dari sang suami. Jadi jangan sampai istri menjadi korban. Kira-kira seperti itu Bu ya? Ya, sama-sama. Baik, silakan. Misalnya